Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Farul di materi kita yang kedua tentang masalah sosial, yaitu hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab masalah sosial. Kalau kemarin kita mengenal apa itu definisi konsep masalah sosial, hari ini kita belajar tentang faktor penyebab masalah sosial. Nah, kalau anak-anak membaca buku, di buku sudah dijelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 6 masalah sosial, yaitu mulai dari nanti faktor ekonomi, ada faktor biologis gitu ya, ada faktor psikologis, budaya, kemudian lingkungan dan alam. Nah, hari ini kita akan kemudian menjelaskan itu semuanya, memaparkan itu semuanya sehingga nanti anak-anak bisa memahaminya lebih mendalam. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi dari faktor yang pertama, bahwa faktor penyebab masalah sosial dari segi ekonomi itu nanti diantaranya ada yang namanya kemiskinan. Nah, kalau anak-anak lihat di layar ini, di belakang Pak Falul ini ya, di sini jumlah orang miskin di Indonesia melejit lagi. Dari data yang ada mulai tahun 2012 sampai nanti di tahun 2019, ini sebenarnya data kemiskinan di Indonesia itu sudah mulai mengalami penurunan. Tetapi di tahun 2020 ini karena adanya krisis COVID ini ya, anak-anak, menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,4 juta orang per Maret. Nah, ini tertinggi sejak 2017, sehingga dari segi ekonomi kemiskinan ini menjadi salah satu faktor penyebab masalah sosial di Indonesia. Ini datanya ya. Ini di tahun 2019 Maret 25,1, kemudian September 24,8. Nah, Maret 2020 itu melonjak menjadi 26,4. Oke, itu faktor yang pertama dari segi ekonomi. Yang kedua, dari segi ekonomi itu ada yang namanya pengangguran. Kalau anak-anak lihat di slide yang Pak Fol tampilkan, ini keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 itu tingkat pengangguran TPT-nya, terbukanya, mengalami kenaikan. Dari Agustus 2019 5,23 persentasenya naik menjadi 7,07 di Agustus 2020. Nah, yang unik dari TPT laki-laki dan TPT perkotaan itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Artinya memang di kota sama di desa mempunyai perbandingan ketenagakerjaan dari segi pengangguran yang lebih tinggi di kota. Oke. Itu yang kedua, yaitu dari bidang ekonomi, faktor yang menyebabkan masalah sosial ada pengangguran. Berikutnya dari segi ekonomi, masih dari segi ekonomi, yaitu adalah kriminalitas ya. Jadi di sini data yang Pak Falul dapat bahwa kepolisian itu mencatat angka kriminalitas selama masa pandemi terus meningkat, khususnya di era Corona ini ya. Nah, Kepala Biro Penerangan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, nah, ini Brigadir Jenderal Awistiono mengatakan bahwa angka kriminalitas pekan ke-35 meningkat 4,49% dibandingkan pekan sebelumnya. Nah, ini ada data, ada 4.449 kasus di Agustus 2020, ini meningkat 4,49% menjadi 4.649 kasus. Terus meningkat ini anak sampai di Juli 2020 7,08%. Nah, yang unik itu di sini didapat bahwa datanya adalah penyalahgunaan narkoba itu menjadi angka tertinggi kriminalitas, 666 kasus. Pencurian dan dengan pemberatan itu 559 kasus, penggelapan 370 kasus,
pencurian sepeda motor 171 kasus, pemerkosaan 54 kasus. Ini data yang perlu dapat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa memang kriminalitas itu termasuk salah satu faktor yang berpengaruh terhadap masalah sosial yang nanti akan menjadi bahan pembahasan kita di bab kedua sosiologi ini ya. Oke, berikutnya adalah faktor penyebab masalah sosial yang kedua. Tadi itu ekonomi ya. Yang kedua ada nanti biologi. Nih, biologi itu yang menjadi salah satu faktor masalah sosial pertama adalah cacat fisik. Nah, data yang Pak Ful catat di sini ini beberapa jenis penyakit, beberapa jenis cacat ya. Jadi cacat itu bisa karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan sebagainya. Nah, PP nomor 14 tahun 93 itu mencatat bahwa beberapa macam cacat fisik, diantaranya ada cacat anatomis, ini ada kemudian impoten, ada kemudian kaki memendek, kemudian penurunan daya dengar, ada kehilangan daun telinga, ada kemudian hilangnya cuping, kemudian ada perforasi sekat rongga, kehilangan daya penciuman, kehilangannya kemampuan kerja fisik, hilangnya kemampuan kerja mental, dan kemudian hilangnya sebagian fungsi penglihatan. Dan kemudian ada nanti ini hubungannya dengan fungsi ya, fungsi dari bagaimana kemudian anatomi tubuh kita mengalami penurunan, itu termasuk salah satu yang menjadikan faktor masalah sosial dari segi biologi. Yang kedua ada nanti wabah penyakit. Nah, seperti saat ini gimana corona menyerang dunia ya, dunia diserang oleh corona. Nah, ini termasuk salah satu faktor yang menyebabkan adanya masalah sosial, yaitu dari sudut pandang penyakit yang menular. Nah, ini ada data yang menunjukkan bahwa pemerintah RI menetapkan 4 status orang terkait risiko virus corona. Ada ODP, PDP, suspek, dan confirm positif. Ini anak-anak bisa baca sendiri. ODP itu apa? Semua orang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, misalkan imigrasi dan sebagainya. Kemudian ada PDP, yaitu orang yang mengalami keluhan influenza dan mengalami perawatan. Ada suspek, yaitu PDP, yaitu tadi pasien dalam pengawasan yang kemudian memiliki riwayat kontak dengan orang yang terserang virus corona, dan kemudian confirm telah dinyatakan positif corona. Nah, yang kedua berarti dari segi biologis adalah wabah penyakit menular, termasuk COVID contohnya. Yang ketiga dari segi biologis ada, yaitu adalah fenomena bunuh diri. Ini kalau anak-anak lihat di slide fakta seputar bunuh diri dunia. Nah, 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri per tahun di seluruh dunia. Setiap 40 detik terdapat 1 nyawa hilang karena kasus bunuh diri. Nah, banyak sekali faktor yang kemudian menjadikan orang melakukan bunuh diri. Nah, di antaranya bunuh diri itu tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Selalu ada faktor biologis, psikologis, dan sosial. Ini data dari WHO. Nah, dari sini maka faktor biologis itu menjadi faktor yang kemudian menjadikan orang melakukan bunuh diri. Jadi ini masalah sosial. Kemudian ada 20 juta orang di dunia berhasil selamat. Dan ini ada jumlah pria yang meninggal akibat bunuh diri itu lebih besar, 3 kali lipat dibandingkan perempuan. Kemudian ini ya, tidak bahagia. Perilaku bunuh diri menandakan adanya ketidakbahagiaan yang mendalam pada diri seorang, tapi tidak terlalu berarti berhubungan dengan gangguan kejiwaan. Jadi ya, kita dari sini juga punya dapat dipetik sebuah pelajaran ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu harus saling bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita akan bisa menjadikan hati kita bahagia, dan kemudian kita jauh dari
bunuh diri yang nanti akan menjadi faktor masalah sosial ya secara biologis. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, kalau tadi ada ekonomi, kemudian ada biologis yang menjadi masalah sosial, sekarang ada yang ketiga, psikologis. Jadi yang ketiga, yang faktor psikologis itu nanti akan juga dibagi menjadi beberapa. Yaitu yang pertama adalah sakit jiwa. Nah, sakit jiwa itu faktor psikologis yang menjadikan masalah sosial. Nah, ini ada data penyandang gangguan kejiwaan di Indonesia. Ada 17% dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia itu gila. Ada 18% pemasungan terjadi di pedesaan. Ada 57.000 jiwa pernah dipasung atau dikurung. Ada 19 juta jiwa mengalami gangguan mental emosional. Berarti ya orang yang sering marah gitu ya. Di anak-anak, seperti halnya Islam menganjurkan bahwa ketika kita itu ingin jadi orang yang hebat, itu bukan yang pintar berperang, tapi kita yang bisa mengendalikan emosi kita. Kemudian ada data yang mengatakan 18.800 jiwa itu masih dipasung hingga saat ini. Ini data bagaimana kemudian gangguan kejiwaan, penyakit jiwa itu masih menjadi masalah sosial di Indonesia ya. Oke. Kemudian yang kedua dari segi psikologis itu ada kata nanti frustasi. Nah, frustasi, depresi dan stres itu anak-anak harus paham. Nah, ini bisa menjadi masalah sosial. Oke, kita pahami dulu. Ada kata depresi. Depresi itu apa? Depresi adalah gangguan mental serius yang ditandai dengan memburuknya suasana hati, hilangnya minat pada hal-hal yang biasanya dinikmati, sedih berkepanjangan sampai mengganggu produktivitas sehari-hari. Ya, oke ya. Sering nggak anak-anak ini ya mengalami seperti ini? Saya kira kalau anak-anak masih sering, nah ini berarti perlu berlatih agar kemudian depresi itu bisa hilang. Yang kedua, stres. Stres adalah bentuk reaksi pertahanan diri ketika seorang berada dalam tekanan atau terancam. Biasanya ini anak-anak paling sering itu kalau udah masa-masa online kayak gini tuh ya, banyak tugas, akhirnya stres. Nah ini jadi bahaya itu, karena itu bisa menyebabkan masalah sosial. Kalau stresnya bareng-bareng kan jadi masalah. Kecuali kalau stresnya sendirian, nah, itu berarti bukan masalah sosial, masalah pribadi ya. Oke, kemudian ada frustasi, ini yang paling berbahaya. Frustasi itu rasa kecewa karena selalu gagal mencapai sesuatu yang diinginkan. Ada beberapa tips ya. Nah, salah satunya kalau untuk mengendalikan frustasi itu jangan terlalu berharap banyak terhadap manusia. Berharapnya adalah pada Allah. Nah itu. Jadi kalau berharap terlalu banyak pada manusia, kecewa deh, frustasi gitu ya. Oke, dari segi psikologis itu adalah faktor kedua masalah sosial. Berikutnya dari segi psikologis ada yang namanya kecemburuan sosial. Apa? Ini kecemburuan sosial adalah kondisi di mana munculnya kelas-kelas sosial strata karena adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dari hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial. Nah, yang kemudian hal-hal itu bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah ini quotes. Hai kamu yang sedang mengalami fase kecemburuan sosial, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan hari-harimu yang sangat memuaskan karena kau dinomor duakan? Wah, memuakan ini ya, bukan memuaskan, memuakan karena kamu dinomor duakan. Enak banget ya memang dinomor duakan itu ya. Kalau kemudian kecemburuan sosial ini diartikan secara individu, itu iri ya, iri melihat orang yang lebih baik dari kita. Tapi kalau secara global, secara umum, secara luas, orang banyak, itu namanya kecemburuan sosial. Iri secara berjamaah, itu bahaya. Itu secara psikologis bisa menyebabkan ke masalah sosial. Oke ya, itu adalah masalah sosial dari segi psikologis. Sekarang dari segi budaya. Nah, dari segi budaya juga nanti akan dibagi jadi beberapa.
seperti ini. Yang pertama adalah adanya delinkuensi atau kenakalan remaja bisa menyebabkan masalah sosial pertama dari segi bidang budaya. Data di sini adalah presentasi kasus kekerasan di pendidikan akibat delinkuensi kenakalan remaja. Nih, pelaku tawuran itu ada sekitar 19,3% dari pelajar di Indonesia pernah. Korban tawuran 14,3%. Pelaku bullying 25,5%. Korban bullying 22,4%. Korban pungli 18,7%. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bullying itu paling sering terjadi di dunia pendidikan. Itu termasuk delinkuensi atau kenakalan remaja. Artinya dari 100% anak di Indonesia itu 25% pernah melakukan bullying, dan ada mirisnya 22,4% pernah menjadi korban bullying. Ironi kan ini, itu masalah sosial dari bidang budaya. Paham ya? Oke, berikutnya dari segi budaya ada istilah vandalisme. Nah ini ya, vandalisme itu apa? Vandalisme adalah perilaku yang membahayakan karena dapat merusak keindahan alam dan lingkungan. Vandalisme ini tidak hanya mengacu pada suatu bentuk perilaku pelaku, akan tetapi juga mencakup motivasi dari masing-masing perilaku. Nah, ahli Haryadi dan Setiawan ini mengatakan bahwa vandalisme adalah segala macam perilaku yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran benda pribadi atau publik, ya. Dampaknya bisa merusak lingkungan, mengganggu ketertiban, mengganggu keindahan. Sanksinya ada. UU nomor 11 tahun 2020 tentang cagar budaya, nanti dendanya ada 5 miliar dan hukumannya 15 tahun. Oke ya. Ini vandalisme, coret-coret. Nah, sering itu di meja-meja kelas itu coret-coret itu nama-nama apa namanya, kadang ada yang jorok, ada yang untuk bullying. Nah itu nggak boleh itu ya, vandalisme. Itu akar vandalisme. Ada yang melaporkan itu kena hukum ya. Berikutnya dari segi budaya ada istilah premanisme. Apa itu premanisme? Berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vrijman, yang artinya orang bebas, merdeka, sedangkan isme aliran. Jadi premanisme adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk pada kegiatan kelompok orang yang mendapatkan penghasilan terutama dengan pemerasan terhadap masyarakat. Ini sering ya, apa yang namanya target itu loh ya, biasanya ada ya, premanisme itu jadi masalah sosial, faktor yang menyebabkan masalah sosial dari bidang budaya. Terakhir di bidang budaya ada istilah prostitusi. Ini ya, ini data titik lokasi di Indonesia. Nah ini ada banyak sekali prostitusi di Indonesia. Ini data mengatakan bahwa total prostitusi di Indonesia itu 168 titik yang tersebar di 20 provinsi. Lokasi yang sudah ditutup sebanyak 69 titik, tersisa 99, masih banyak. Ini yang paling banyak ini nih, Jawa Timur. Nah, provinsi kita ini 33 tempat prostitusi, makanya terkenal di Asia Tenggara itu di Surabaya ya tuh, di Gang Doli udah ditutup ya. Nah, ada Kalimantan yang nomor 2 ini 30, ini zona merah, ini zona prostitusi terbesar di Indonesia. Oke. Nah, ini ada data perputaran uang bisnis prostitusi di Indonesia. Omset per tahun dari prostitusi itu menurut data Havoscape, ini data dari perusahaan data yang kemudian sering melakukan penelitian terhadap bisnis ilegal, itu ada 32 triliun per tahun. Kemudian data Kemensos ada 14,6 triliun yang didapat dari prostitusi. Besar banget kan. Nah, pendapatan PSK per bulan dari prostitusi itu 11 juta sampai 16 juta. Wow, amazing, ya kan? Dan menurut reportase kumparan 30 juta. Besar ya. Kemudian tarif PSK online itu 500 sampai 15 juta. Ada yang 1 juta sampai 2,5 juta. Wah, tarif PSK offline 300 sampai 400 dan 350 sampai 2,5 juta. Ini besarnya perputaran uang di bisnis prostitusi esek-esek di Indonesia ini berbahaya. Ini jadi masalah sosial.
Oke. Termasuk film-film hot ya, itu bahaya, itu masuk di dalam masalah sosial budaya. Oke ya. Sekarang dari segi lingkungan, ini faktor yang menyebabkan masalah sosial dari segi lingkungan. Ini data yang baru dapat, ada total lokasi kumuh di Indonesia itu 38,431 hektar. Banyak banget ini gambarnya, banyak kali kayak gini tempat 38,431 hektar. Nah, peta persebaran lokasi kumuh di Indonesia itu 23,766 hektar. Ini kurang jelas ini datanya ya, terlalu buram. Nah, pokoknya ini ada data, banyak sekali data, khususnya di kota-kota besar ini menjadi salah satu wilayah penyumbang wilayah lokasi kumuh terbesar ya. Ini jadi masalah sosial. Kemudian terakhir ini adalah alam. Nah, alam termasuk bencana alam. Nah, data yang baru dapat bencana alam di Indonesia tahun 2020 ini mulai 1 Januari sampai 1 Juli itu, ini 1 Januari sampai 1 Juli itu terdata ada 198 orang meninggal, 8 hilang, ada 2.326,92 menderita dan mengungsi, ada 273 luka-luka. Nah, ini dampaknya, kerusakannya, padahal cuma berapa bulan ini ya, Januari sampai Juli, 6 bulan. Ini sampai 4.000 ya, 311 rumah hancur, ini 21 rumah rusak, 21.000. Fasilitas rusaknya itu ada 860 dan sebagainya. Nah, ini data jumlah kejadian berjenis bencana tahun 2020. Ada gempa bumi 10 kali, erupsi gunung 3 kali, karhutlah, kekeringan, karhutlah 142 kali, kekeringan 1 kali, banjir 621 kali, tanah longsor 332 kali, puting beliung 426 kali, gelombang pasang dan abrasi 21 kali. Nah, bencana non alam ada ini. Tadi ini masuk di, sebenarnya tadi masuk di ya, penyakit biologis itu, tapi di sini masuk di bencana juga ini, yaitu COVID 1 kali. Nah, COVID ini juga meskipun non alam itu efeknya besar sekali ya. Nah, nih saya kira itu beberapa faktor yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya masalah sosial, mulai dari faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, faktor budaya, faktor lingkungan, bahkan faktor anak. Ada 6. Setiap faktor itu ada penjabarannya. Ada misalnya ekonomi, itu ada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan sebagainya. Kayak begitu ya. Nanti anak-anak pelajari lagi di buku, baca-baca lagi biar lebih paham. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, nanti kita bisa sharing, kita bisa diskusi di kelas ataupun diskusi di video ini gitu ya. Nah, ini adalah terakhir sebelum Pak Maluk akhiri, ada soal penalaran, silakan nanti ditulis di bukunya dan dikerjakan. Soalnya adalah dalam kasus-kasus tertentu suatu masalah sosial bisa juga terjadi akibat komplikasi beberapa faktor, ya kan? Carilah contoh sebuah masalah sosial yang diakibatkan komplikasi 2 atau 3 faktor penyebab masalah sosial dan kemudian berikan alasanmu. Dijawab di buku tulis, nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja dari Pak Falul untuk materi faktor-faktor penyebab masalah sosial hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.